Selamat datang di penjelajahan kita kali ini. Pernah terpikir nggak kalau pikiran Anda itu punya kekuatan, ya, jauh melebihi yang selama ini dibayangkan? Hmm, Kalau dunia di sekitar Anda ini mungkin nggak sekokoh atau ya seterprediksi kelihatannya gitu. Pertanyaan bagus itu untuk memulai. Hari ini kita akan coba bongkar ya satu gagasan yang cukup radikal nih. Dari bab 1 buku Breaking the Habit of Being Yourself, karya Dr. Joe Dispenza. Buku itu, yang judul babnya Anda kuantum kan? Betul, judulnya aja udah provokatif. Sumber kita kali ini memang menyajikan perspektif yang cukup menantang pakem kita soal realitas loh. Iya, iya. Jadi, misi kita hari ini adalah menggali dasar-dasar fisika kuantum seperti yang dipaparkan dalam sumber ini gitu ya. Dan melihat gimana ini mengarah pada kesimpulan menurut penulisnya tentu saja bahwa Anda, pikiran, dan kesadaran Anda itu megang peranan kunci dalam menciptakan realitas yang Anda alami. Persis. Siap nih melihat diri dan dunia dengan kacamata baru? Oke, mari kita mulai bedah isinya. Baiklah, mari kita mulai dari konteksnya dulu ya. Selama beratus-ratus tahun ini kan, pandangan yang dominan, yang banyak dipengaruhi pemikir kayak Newton, terus Descartes, itu melihat alam semesta ini ibarat mesin raksasa gitu. Mesin yang bisa diprediksi ya. Ya, berjalan sesuai hukum pasti, bisa diprediksi, dan ada pemisahan tegas antara dunia fisik yang objektif di luar sana dengan dunia pikiran yang subjektif yang ada di dalam kepala kita. Jadi, realitas dianggap sesuatu yang udah tetap gitu ya, nggak tergantung siapa yang lihat. Materi ya materi, pikiran ya pikiran. Udah, beda jalur. Persis, materi dianggap solid, nyata, bisa diukur. Nah, sementara pikiran karena sifatnya kan abstrak ya, sulit diukur, seringkali diserahkan ke ranah filsafat atau ya agama. Sains lebih fokus ke dunia materi yang terukur itu. Jadi model ini secara nggak langsung menempatkan kita, manusia, kayak cuma punya pengaruh terbatas aja ya terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Semesta jalan sendiri gitu. Benar, pandangan mekanistik ini memang bisa bikin kita merasa kayak ya cuma bidak catur aja yang digerakkan kekuatan luar kan. Tapi kemudian muncul figur seperti Albert Einstein. Nah, dia mulai menggoyahkan fondasi ini. Einstein, dengan E sama dengan MC kuadratnya itu kan, Tepat sekali. Persamaan Einstein yang terkenal banget itu, E sama dengan MC kuadrat, itu bukan sekedar rumus fisika biasa loh, implikasinya luar biasa. Rumus itu nunjukin kalau energi, E, dan materi, massa, itu pada dasarnya ya dua sisi dari koin yang sama. bisa tukeran bentuk gitu. Bisa saling bertukar bentuk. Ini langsung menantang pandangan Newton dan Descartes yang misahin keduanya tadi. Jadi energi bukan cuma gaya yang dorong benda, tapi malah jadi bahan dasar dari semua yang kita anggap materi. Dan ini yang buka pintu ke fisika kuantum. Benar sekali. E sama dengan MC kuadrat itu mengisyaratkan kalau materi itu sendiri ya energi yang terkonsentrasi. Ini jadi landasan penting banget buat perkembangan fisika kuantum yang kemudian nyelidikin dunia partikel subatomik. Dunia yang katanya aneh itu ya. Iya, dunia yang perilakunya aneh banget dan sama sekali nggak intuitif kalau dibandingin sama dunia yang kita lihat sehari-hari. Nah, dunia kuantum inilah yang jadi fokus utama di bab yang kita bahas ini. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya mulai benar-benar wah mengubah cara pandang. Sumber ini ngejelasin kalau fisika kuantum itu ngungkapin sesuatu yang mengejutkan soal atom, yang katanya blok bangunan dasar dari segalanya, termasuk tubuh Anda. Ternyata atom itu sebagian besar isinya kosong. Bener gitu? Mengejutkan memang, kalau kita biasanya ngebayangin atom kayak bola pejal kecil gitu kan, model atom klasik mungkin ngasih kesan kayak gitu. Tapi, model kuantum yang didukung bukti eksperimental ya, nunjukin gambaran yang beda banget. Atom itu 99,99999% isinya ruang hampa. Hampa, kosong. Atau lebih tepatnya medan energi. Partikel subatomik kayak elektron sama inti atom itu cuma nempatin bagian yang kecil banget dari volume atom. Tunggu. Jadi meja di depan saya ini, tangan saya sendiri, semua yang rasanya padat ini, kalau dilihat di level paling dasar itu, lebih banyak ruang kosong atau energi daripada materi padat. Menurut fisika kuantum seperti yang dijelaskan sumber ini, ya begitu. Segala sesuatu yang fisik dalam hidup Anda, intinya bukan materi solid, tapi lebih ke medan energi atau pola frekuensi informasi. Materi itu sendiri lebih banyak tak berbentuknya, yaitu energi, daripada berbentuknya, partikel.
Kita ini hidup di alam semesta yang didominasi energi loh. Wah, kalau gitu partikel-partikel subatomik kayak elektron ini gimana? Sumber ini bilang mereka kayak hantu, bisa muncul, bisa ngilang gitu aja. Kedengerannya agak sulit dipercaya ya. Nah, ini salah satu aspek paling membingungkan sekaligus paling fundamental dari dunia kuantum. Namanya dualitas gelombang partikel. Partikel subatomik kayak elektron itu nggak berperilaku kayak bola biliar kecil yang selalu ada di satu tempat. Nggak gitu. Terus gimana? Mereka bisa eksis sebagai partikel, artinya punya lokasi spesifik, atau sebagai gelombang. Jadi tersebar dalam ruang kayak gelombang di air gitu. Partikel atau gelombang bisa berubah-ubah dong. Bukan cuma berubah-ubah. Keberadaan mereka dalam bentuk partikel di lokasi tertentu, itu ternyata bergantung pada sesuatu yang lain. Sebelum diamati, partikel subatomik ini digambarkan ada dalam keadaan superposisi. Superposisi, apa itu? Artinya, mereka ada sebagai gelombang kemungkinan atau potensi murni yang tersebar di medan kuantum. Mereka secara harfiah ada di banyak tempat potensial sekaligus, tapi belum milih satu lokasi pun. Oke, jadi mereka ada sebagai potensi murni. Sampai apa? Apa yang bikin potensi itu jadi nyata di satu titik? Nah, disinilah peran pengamat masuk. Dan ini inti argumen dalam sumber ini nih. Para fisikawan kuantum nemuin fenomena yang disebut efek pengamat. Ternyata, tindakan mengamati atau mengukur partikel subatomik inilah yang maksa gelombang kemungkinan itu buat runtuh. Runtuh, maksudnya? Kolaps gitu istilahnya. Jadi partikel fisik di satu lokasi spesifik. Tunggu sebentar. Ini implikasinya besar banget dong. Jadi, cuma dengan tindakan kita ngarahin perhatian atau ngelakuin pengukuran, kita bisa mempengaruhi apakah sesuatu itu eksis sebagai kemungkinan yang tersebar atau jadi benda nyata di satu tempat. Serius. Menurut interpretasi fisika kuantum yang dianut dalam sumber ini ya begitu. Kesadaran atau pikiran subjektif si pengamat, ya Anda itu, punya efek yang terukur dan nggak bisa dihindari pada dunia fisik objektif, yaitu yang diamati. Jadi ngeliatin aja udah ngaruh ya? Tindakan observasi bukan lagi tindakan pasif, tapi partisipasi aktif dalam memilih realitas dari berbagai kemungkinan. Ini benar-benar ngejungkir balikin model lama di mana pikiran dan materi itu dua entitas terpisah. Di sini, mereka tuh terkait erat. Pikiran adalah materi, dan materi itu responsif terhadap pikiran. Wah, gila sih ini. Benar-benar ngubah peka permainan tentang peran kita di alam semesta. Kalau gitu apa artinya semua ini buat kita secara pribadi? Buat Anda yang lagi dengerin ini sekarang, Konsekuensinya menurut penulis, ya dalam banget. Kalau partikel subatomik ada sebagai potensi murni sebelum diamati, maka logikanya segala sesuatu dalam realitas fisik, kita kan tersusun dari partikel-partikel ini ya. iya. Berarti pada dasarnya juga ada sebagai potensi murni di medan kuantum. Nah, medan kuantum ini digambarin kayak lautan energi tak terlihat, semacam matriks yang isinya semua kemungkinan realitas. Lautan kemungkinan tak terbatas. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi coba deh kita bayangin. Jadi, setiap versi realitas yang bisa kita bayangin, misalnya kesehatan prima, kelimpahan finansial, hubungan yang harmonis, kebahagiaan, semuanya itu udah ada sebagai cetak biru atau pola frekuensi energi di dalam medan kuantum ini. Yuk ya, ada banyak stasiun yang nyiarin program beda-beda secara bersamaan. Setiap stasiun itu mewakili satu kemungkinan realitas dengan frekuensinya sendiri atau tanda tangan elektromagnetiknya sendiri. Oke. Nah, potensi-potensi ini yang ada sebagai gelombang probabilitas di medan kuantum pada dasarnya nunggu buat dipilih atau diaktifkan oleh seorang pengamat. Oke, kalau semua kemungkinan itu udah ada di luar sana sebagai potensi, gimana caranya kita milih atau nyetel ke realitas yang kita mau dari lautan kemungkinan ini? Apa remote controlnya kita? Nah, ini nih yang nyambungin semua konsep tadi jadi satu gambaran besar soal penciptaan realitas. Sumber ini ngejelasin kalau remote control atau alat penyetelnya itu adalah keadaan keberadaan Anda. State of being. Keadaan keberadaan, itu apa? Itu kombinasi dari apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan pada saat tertentu. Pikiran Anda itu fungsinya kayak sinyal listrik yang Anda kirim ke medan kuantum. Pikiran nentuin apa yang Anda fokuskan, niat Anda, gitu. Sementara itu, perasaan atau emosi Anda itu fungsinya kayak muatan magnetik yang narik pengalaman yang sesuai balik ke Anda. Oh, jadi perasaan ngasih energi ke pikiran. Betul, perasaan ngasih energi pada pikiran Anda. Jadi, kombinasi pikiran, si sinyal listrik tadi,
Dan perasaan, muatan magnetiknya, itu nyiptain semacam tanda tangan elektromagnetik yang unik, yang kita siarkan ke medan kuantum setiap saat. Tanda tangan elektromagnetik siaran pribadi kita, gitu ya? Tepat sekali. Nah, tanda tangan elektromagnetik inilah siaran pribadi Anda. Medan kuantum yang penuh potensi tak terbatas itu, kan masing-masing juga punya tanda tangan elektromagnetiknya sendiri. Nah, dia ngerespon siaran Anda. Jadi medan kuantum dengerin siaran kita? Bisa dibilang gitu, sumber ini ngacu ke diagram di bukunya ya, gambar 1E, nyaranin kalau Anda bisa secara sadar ngubah keberadaan Anda, jadi ngubah pola pikir dan perasaan Anda, biar cocok atau selaras sama tanda tangan elektromagnetik dari potensi yang udah ada di medan kuantum. Misalnya frekuensi sehat atau frekuensi berkelimpahan gitu. Iya, contohnya itu, maka Anda secara energetik bakal narik pengalaman itu ke dalam hidup Anda, atau Anda yang bakal ditarik menuju peristiwa itu. Intinya, Anda nyetel frekuensi Anda ke stasiun radio realitas yang Anda mau. Wow. Ini sih naruh tanggung jawab besar ya ke apa yang kita pikirin dan rasain. Kita bukan cuma penerima pasif, tapi juga pemancar aktif yang ikut ngebentuk realitas kita. Sumber ini juga nyebut adanya kecerdasan universal. Apa hubungannya nih sama semua ini? Ya, konsep ini juga penting dalam kerangka berpikir penulis. Ada semacam kesadaran atau kecerdasan yang lebih tinggi, gitu katanya, yang meresapi seluruh alam semesta. Ini energi dasar yang sama yang nyusun 99,9999% alam semesta. Energi yang sama yang bikin jantung kita detak tanpa kita suruh. Iya, kayak disebut sumber yang jaga jantung Anda berdetak atau ngatur pencernaan Anda tanpa perlu Anda pikirin secara sadar. Semacam pikiran di balik alam semesta. Gitulah. Oke. Kecerdasan ini digambarin sebagai sadar, perlu perhatian, dan responsif terhadap pikiran dan niat kita. Dia itu pengamat utama yang terus-menerus ngamatin atau merhatiin medan energi potensial jadi bentuk fisik. Karena energi itu dasar segalanya ya? Betul, dan kesadaran atau pengamatan itu mempengaruhi energi. Makanya kecerdasan ini dianggap sebagai kekuatan pengorganisir di balik realitas. Nah, terus kita sebagai manusia yang sadar, kan bagian dari alam semesta ini juga. Berarti kita punya kemampuan buat miru cara kerja kecerdasan universal ini dong, tapi dalam skala pribadi kita. Sumber tersebut berpendapat begitu ya. Karena kita punya kesadaran subjektif, kita punya kapasitas inheran buat memengaruhi energi objektif, si medan kuantum tadi, lewat fokus perhatian kita. Mirip cara kerja kecerdasan universal. Jadi kayak pencipta mini gitu ya, di realitas kita sendiri. Bisa dibilang gitu. Dengan menggunakan alat yang sama, kesadaran dan pengamatan yang terarah. Oke, konsepnya mulai kebentuk nih. Tapi ini semua kedengarannya masih abstrak banget ya. Gimana cara praktisnya kita bisa ngakses medan kuantum ini buat mulai benar-benar mencipta sesuatu yang beda dalam hidup? Rasanya kan nggak kayak kita bisa jalan-jalan ke toko kuantum terus ngambil realitas baru dari rak gitu. Pertanyaan krusial itu, gimana pindah dari teori ke praktekan? Sumber ini nekenin kalau langkah pertama dan paling fundamental itu adalah melampaui ketergantungan kita sama indera fisik dan realitas 3D yang kita kenal. Maksudnya gimana tuh? Realitas Newtonian Kartesian yang kita alami sehari-hari. Ini kan didominasi sama apa yang bisa kita lihat, dengar, sentuh, cium, rasa. Tapi medan kuantum, tempat semua potensi itu berada, dia eksis di luar batasan waktu dan waktu linier yang biasa kita pahami. Jadi, kita harus ngelepasin sementara persepsi kita tentang dunia fisik ini biar bisa masuk ke ruang potensi itu. Caranya gimana? Tepat. Untuk masuk ke domain kuantum, sumber nyaranin serangkaian langkah pelepasan. Pertama, lupain tubuh Anda sejenak. Alihin kesadaran dari sensasi fisik, rasa sakit, atau kenyamanan. Oke, lepas dari badan. Terus? Kedua, alihin perhatian dari lingkungan eksternal Anda. Lepasin identitas Anda yang terkait sama orang-orang tertentu, tempat-tempat spesifik, benda-benda milik Anda, bahkan masalah-masalah yang biasa Anda pikirin. Semua itu ngikat Anda ke realitas 3D yang ada sekarang. Dan yang ketiga? Ketiga, lepasin jejak waktu linier. Berhenti mikirin jadwal, masa lalu yang udah lewat, atau ngantisipasi masa depan yang sama kayak biasanya. Tujuannya adalah jadi apa yang disebut sumber sebagai tak berbadan, nobody, tak seorang pun, no one, tak ada apapun, nothing, tak dimanapun, nowhere, dalam ketiadaan waktu, no time. Jadi kesadaran murni gitu ya, tanpa identitas atau lokasi spesifik. Kedengarannya kayak meditasi yang dalam banget, atau mungkin kayak pas kita lagi ngelamun.
Iya, sumber ngasih analogi pas kita kayak terhipnotis atau ngelamun waktu lagi nyetir mobil, tiba-tiba sadar udah nyampe tujuan tapi nggak inget detail perjalanannya. Nah, selama beberapa saat itu, kesadaran kita lepas dari tubuh, nggak ngerasain setir, lingkungan juga pemandangannya lewat gitu aja, dan waktu juga nggak tahu udah berapa lama. Pernah sih ngalamin gitu? Nah, momen kayak gitulah menurut sumber kita ada di ambang pintu medan kuantum, di mana pikiran dan kesadaran jadi lebih dominan daripada realitas eksternal. Mencapai keadaan ini secara sengaja lewat latihan, itu kuncinya. Oke, jadi melampaui indera dan realitas 3D itu langkah pertama. Tapi sumber ini juga nyebutin ada 2 lompatan keyakinan lagi yang perlu dilakuin setelah kita ada di keadaan kesadaran murni itu. Apa aja tuh? Benar, setelah Anda berhasil masuk ke keadaan kesadaran murni dan netapin niat yang jelas tentang apa yang mau Anda ciptain, misalnya kesehatan baru, peluang baru, nah lompatan keyakinan pertama adalah melepaskan kendali atas bagaimana hasil itu bakal terwujud. Wah, ini nih bagian yang sulit kayaknya. Kita kan cenderung pengen ngerencanain dan ngontrol setiap detail biar sesuai harapan kita ya kan? Gimana bisa kita lepasin gitu aja? Memang ini tantangan besar buat ego kita yang suka ngontrol. Kita terbiasa nyoba reprediksi dan ngatur masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi sumber ini bilang kalau medan kuantum itu punya kecerdasan dan cara kerja yang jauh melampaui pemahaman linear kita. Jadi kalau kita maksain cara kita malah ngebatasin ya? Betul, dengan nyoba mendikte bagaimana sesuatu harus terjadi, kita justru ngebatasin medan kuantum pada kemungkinan-kemungkinan yang udah kita kenal aja. Sebaliknya, kita diminta nyerahin detail bagaimananya ke kecerdasan universal atau medan kuantum itu sendiri. Percaya aja kalau dia bakal ngatur peristiwa, orang, dan peluang dengan cara terbaik. Seringkali malah cara yang paling gak terduga buat wujudin niat Anda. Jadi fokus ke apanya, tujuan akhirnya, dengan perasaan yang pas, terus serahin bagaimananya. Itu butuh kepercayaan gede banget sih. Terus, lompatan keyakinan yang kedua apa? Lompatan keyakinan kedua ini kaitannya sama emosi, khususnya rasa syukur. Biasanya kan kita ngerasa bersyukur setelah nerima sesuatu yang baik. Tapi dalam model penciptaan kuantum ini, kita diminta ngelakuin sebaliknya. Latih rasa syukur sebelum pengalaman yang diinginkan itu terwujud secara fisik. Bersyukur buat sesuatu yang belum kejadian. Gimana itu kerjanya? Kok bisa? Gagasannya gini, emosi itu adalah bahasa yang dipahami sama medan kuantum. Rasa syukur yang tulus itu dianggap salah satu frekuensi emosional tertinggi dan merupakan keadaan penerimaan yang ultimate gitu. Oke. Nah, waktu Anda bisa bangkitin perasaan syukur yang mendalam, seolah-olah keinginan Anda udah terpenuhi sekarang, Anda ngirim sinyal elektromagnetik yang kuat banget ke medan kuantum. Sinyal kalau peristiwa itu secara energetik udah terjadi. Anda nggak lagi ngerasa kurang atau nunggu, tapi udah memiliki. Jadi dengan ngerasain syukur seolah-olah udah terjadi, kita secara efektif narik potensi itu dari medan kuantum ke realitas fisik kita. Ngubah gelombang kemungkinan jadi pengalaman nyata. Itulah klaim yang dibuat oleh sumber ini ya. Ketika Anda berhasil gabungin niat yang jernih dan fokus, dari pikiran yang koheren, dengan emosi yang ditinggikan, kayak syukur, cinta, atau kegembiraan, dari hati yang terbuka dan koheren, Anda nyiarin tanda tangan elektromagnetik baru yang spesifik banget dan kuat. Dan tanda tangan itu yang nyari potensinya? Tanda tangan itu kemudian nemuin dan narik potensi yang cocok dengannya dari medan kuantum yang tak terbatas. Rasa syukur itu kuncinya buat ngunci frekuensi itu. Baik, ini banyak banget ya informasi yang perlu dicerna. Coba kita rangkum dulu intisari dari bab Anda kuantum ini berdasarkan pemaparan sumber tadi. Tentu, secara ringkas ya, model kuantum yang dijelasin di bab 1 ini nyajiin pandangan bahwa 1. Pikiran dan materi itu bukan dua hal terpisah, tapi terkait erat. Kesadaran, pengamatan, itu mempengaruhi realitas fisik di tingkat paling dasar. Oke, poin pertama. 2. Realitas dasar itu bukanlah materi padat, tapi medan energi dan potensi tak terbatas, yaitu medan kuantum. 3. Anda, sebagai pengamat sadar, main peran krusial dalam meruntuhkan potensi-potensi di medan kuantum jadi pengalaman nyata lewat fokus perhatian Anda.
Peran aktif ya. Betul. 4, dengan secara sadar ngubah keadaan keberadaan Anda, kombinasi pikiran dan perasaan, Anda ngubah tanda tangan elektromagnetik yang Anda siarkan. Dan 5, tanda tangan elektromagnetik ini, interaksi sama medan kuantum, memungkinkan Anda narik realitas baru atau ditarik ke peristiwa baru yang selaras sama frekuensi Anda. Jadi intinya, Intinya, ini pergeseran dari ngelihat diri sebagai korban keadaan, jadi ngelihat diri sebagai pencipta sadar realitas Anda. Caranya, ya belajar mutus kebiasaan mikir dan merasa dari diri yang lama, dan secara aktif ngebangun diri yang baru di level energi. jadi kesimpulannya menurut sumber ini ya, Anda itu bukan cuma sekumpulan sel dan tulang belulang aja. Anda itu energi, kesadaran, yang nyambung langsung ke lautan kemungkinan tak terbatas. Pikiran Anda, fokus perhatian Anda, dan terutama keadaan emosional Anda, semua ini alat yang Anda pakai, sadar atau enggak, buat ngebentuk realitas yang Anda jalani. Bukan cuma soal berpikir positif aja ya. Bukan, lebih dalam dari itu. Ini tentang ngubah siapa diri Anda secara fundamental di tingkat energi. Betul. Ini undangan buat pindah dari paradigma korban jadi paradigma pencipta. Oke, sebelum kita akhiri nih, sumber ini nyajin satu cerita yang cukup kena ya, buat ngegambarin gimana prinsip-prinsip ini bisa kerja di kehidupan nyata. Cerita tentang putrinya penulis kan? Iya, anekdot yang kuat itu. Putri Dr. Dispenza waktu itu masih cukup muda, diajarin beberapa teknik yang mirip sama yang dijelasin di buku ini. Dia punya keinginan kuat banget buat pergi ke Italia. Itu impian besarnya. Terus apa yang dia lakuin? Cuma mikirin aja gitu? Lebih dari itu, dia nggak cuma megang niat pergi ke Italia dengan jelas di benaknya. Tapi yang lebih penting, dia secara teratur bangkitin perasaan gembira, antusiasme, dan rasa syukur seolah-olah dia udah ada di Italia. Wah, ngerasain duluan ya? Iya, dia ngebayangin pemandangannya, makanannya, suasananya, dan benar-benar ngerasain emosi positif itu di tubuhnya. Dia nggak tahu gimana caranya itu bakal terwujud. Dia cuma fokus pertahanin keadaan keberadaan udah di Italia itu dan nyerahin detailnya. Dia lepasin bagaimananya dan percaya sama prosesnya. Terus apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian, secara nggak terduga, ada teman keluarga nelpon. Teman ini lagi ngerencanain perjalanan mendadak ke Italia dan nanya apa putri penulis mau ikut serta. Loh, tiba-tiba banget. Iya, dan yang lebih menakjubkan lagi, semua biayanya ditanggung sama teman keluarga itu. Perjalanan itu benar-benar terwujud, persis kayak yang dia bayangin dan rasain secara internal. Dan datangnya lewat jalur yang sama sekali nggak dia duga sebelumnya. Cerita yang luar biasa itu. Benar-benar nunjukin kekuatan nahan keberadaan yang diinginkan. Ngerasain emosi masa depan di saat sekarang. Sama ngelepasin keterikatan pada cara spesifik itu harus terjadi. Memang. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran penutup ya buat Anda renungkan. Kalau benar, seperti yang disaranin sumber ini, kalau Anda bisa secara signifikan mempengaruhi realitas lewat keadaan keberadaan internal Anda, potensi apa aja yang mungkin lagi nunggu di medan kuantum buat nemuin Anda? Gimana Anda bakal milih buat gunain kesadaran dan fokus Anda mulai dari momen ini? Wah, banyak hal buat direnungkan lebih dalam nih.